Vena Melinda bersedia cabut laporan KDRT Ferry Irawan dengan satu syarat. Saya tidak pernah sakit hati, saya tidak pernah menyalahkan keluarga Ferry karena saya maklum selama Ferry Irawan tidak pernah berkata jujur. Selama itu pula keluarganya juga akan bingung. Selama ini kan digembar-gemborkan bahwa berkas akan P21. Saya mau sampaikan begini, bahwa pada hari ini saya sudah mendengar berkas tersebut sudah dikembalikan kepada penyidik dan dinyatakan P19 dengan diberikan petunjuk. Artinya apa? Sejak semula berkas ini tidak memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan. Ya santai, orang udah di penjara ya wajar lah mengeluarkan berbagai gertakan-gertakan. Kita mah nggak peduli, penting dia masuk aja dulu, makan makanan penjara dulu. Tanggapi adalah proses yang dilaporkan oleh saudari VM ke Komnas Perempuan. Sejauh ini kami melihat bahwa saudari VM telah memenuhi unsur-unsur persyaratan ketika seorang korban melaporkan kasusnya ke Komnas Perempuan. Dan pengaduan saudari VM kemudian telah ditindaklanjuti oleh Komnas Perempuan. Yang pertama adalah kami mengeluarkan pernyataan sesungguhnya tidak hanya kepada saudari VM tetapi juga perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Menurut kabar yang beredar, Vena Melinda bersedia untuk mencabut laporan kekerasan dalam rumah tangga yang sudah dilakukan oleh Ferry Irawan. Hal ini dibenarkan langsung oleh kuasa hukum Ferry Irawan, Jeffrey Simatupang. Meski mau mencabut laporan atas dugaan kekerasan tersebut, Vena Melinda meminta sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh Ferry Irawan. Namun syarat tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh pihak Ferry Irawan. Dia, Vena Melinda, datang sendiri. Dia datang untuk meminta Pak Ferry mengakui perbuatan di depan media. Katanya kalau diakui di depan media nanti bisa dipertimbangkan untuk dicabut laporannya, ujar Jeffrey saat dihubungi awak media pada Senin 6 Maret 2023. Mendengar tawaran itu, Jeffrey menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin memenuhi permintaan dari Vena Melinda. Menurut dia, sejak awal kliennya itu tidak melakukan hal-hal serupa seperti yang dituduhkan oleh ibu dari Verrel Bramasta itu. Pak Ferry tidak mau. Apa yang perlu saya akui? Sejak awal saya tidak melakukan. Itu yang disampaikan Pak Ferry, jelasnya. Selain itu, Jeffrey juga mengatakan bahwa kliennya sejak awal siap menjalani serangkaian proses hukum yang saat ini tengah bergulir di Polda Jatim. Menurut keterangan, status dari kasus dugaan KDRT itu masih dalam tahap P19 dan belum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Surabaya. Hal ini karena berkas perkaranya belum lengkap. Pak Ferry mengatakan akan menghadapi setiap proses hukum. Kedua, dia meminta keadilan untuk dirinya. Kalau dia nggak melakukannya, jangan dituduh untuk melakukan. Nanti dibuktikan di pengadilan aja, tegas Jeffrey. Kisah dugaan KDRT antara Vena Melinda dan Ferry Irawan tak kunjung usai. Beberapa waktu lalu, berkas Vena Melinda dari pihak penyidik ke Kejaksaan terpaksa dikembalikan. Usut punya usut, berkas acara Vena dianggap belum lengkap. Tersiar dugaan bahwa Vena Melinda tak cukup bukti dan terancam tak akan bisa disidangkan. Pihak keluarga dan tim kuasa hukum Ferry Irawan memberikan pendapat terkait hal ini. Kuasa hukum Ferry, Agustinus Nahak, yakin bahwa sebetulnya tidak ada tindak KDRT yang dilakukan oleh kliennya tersebut. Sebenarnya KDRT itu tidak ada. Kapolda Jawa Timur saya minta supaya monitor. Kalau dari awal kasusnya terang benderang KDRT itu terjadi, sudah pasti sudah P21, bahkan sudah tahap 2, bahkan persiapan untuk sidang. Faktanya kan tidak, ucap Agustinus Nahak. Pengembalian berkas ini membuat publik meragukan kesaksian perihal KDRT yang dialami Vena. Merespon dikembalikannya berkas, Vena disinyalir mengunjungi Ferry di rumah tahanan. Menurut kesaksian Ibunda Ferry, Haryati, Vena datang menyuruh Ferry untuk mengakui bahwa ia melakukan tindakan KDRT. Sebagai balasannya, gugatannya akan dicabut. Haryati bahkan kaget dan heran mengapa Vena jauh-jauh datang padahal Ibunda Verrel Bramasta ini mengaku bahwa bagian tubuhnya sakit akibat KDRT. Saya juga kaget, kok tiba-tiba ada Vena? Ada Vena? Kaget aja, waduh, ada apa nih? Pas banget ya, abis ketemuan di sidang pengadilan agama, kan tanggal 23 tuh. Besoknya itu langsung ke Surabaya sendirian lagi. Katanya sakit itu, tulang rusuk, tapi kok bisa dia berangkat sendirian? Hebat kan? Ungkap Haryati heran.
Hingga kini kasus dugaan KDRT yang dilakukan Ferry Irawan terhadap Vena Melinda masih menjadi teka-teki dan tanya bagi warganet. Hotman Paris ungkap fakta mengejutkan di balik gugatan cerai Ferry Irawan. Hotman Paris selaku kuasa hukum Vena Melinda menanggapi soal gugatan cerai talak yang dilayangkan oleh Ferry Irawan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pengacara kondang itu mengungkapkan bahwa keputusan Ferry Irawan untuk menggugat cerai terlebih dahulu karena tidak ingin gengsinya sebagai seorang pria jatuh di hadapan publik. Ya, dia memang mau gengsi. Dia mendahului tapi nggak masalah, yang jelas Vena Melinda tidak mau lagi. Dia mau cerai, jadi siapa yang duluan nggak apa-apa, kata Hotman Paris. Selain soal gengsi, Hotman Paris juga mencium adanya niatan lain dari Ferry Irawan. Ia menduga bahwa pihak Ferry Irawan ingin menyerang Vena Melinda seolah-olah tidak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Yang kedua, mau coba nanti dia dengan keputusan itu dia berharap bahwa seolah-olah bukan KDRT, seolah-olah Vena yang memukul-mukul dirinya. Demikian bebernya. Kita tahulah kan aku pengacara senior, jadi tahu taktiknya, kelakar Hotman Paris. Setelah mengetahui taktik tersebut, Hotman Paris mengungkapkan bahwa Vena Melinda sudah tidak peduli lagi. Ia hanya ingin segera berpisah dari sang suami. Vena bilang, I don't care. Emang gue mau cerai, so who care? Kata pengacara itu menirukan ucapan Vena Melinda. Kalau sudah cerai sangat bagus buat Vena sehingga nggak lagi nanggung uang pulsa, uang transport, uang grab. Kan selama ini dia yang nanggung. Ini Hotman Paris. Aktris Vena Melinda menyampaikan curahan hati melalui akun miliknya di media sosial. Dengan menyertakan sebuah foto, dia menulis rasa syukur atas apa yang dirasakannya. Alhamdulillah ya Allah, ungkap Vena Melinda di Instagram baru-baru ini. Unggahan Ibunda Verrell Bramasta itu langsung menuai komentar dari netizen. Sejumlah netizen menduga curahan hati Vena Melinda tersebut merupakan respon setelah dirinya digugat cerai oleh suaminya, Ferry Irawan. Ferry Irawan ternyata telah melayangkan gugatan cerai terhadap Vena Melinda. Melalui kuasa hukumnya, dia sudah mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 7 Januari 2023. Kabar tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Ferry Irawan, Sunan Kalijaga. Saya bertugas melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda, kata Sunan Kalijaga. Kuasa hukum Ferry Irawan lainnya, Imam, mengungkapkan alasan kliennya mengajukan gugatan cerai terhadap Vena Melinda. Menurutnya, Vena Melinda telah menjatuhkan harkat Ferry Irawan sebagai suami. Menurut Imam, pihaknya punya bukti-bukti yang menjadi penyebab Ferry Irawan menggugat cerai Vena Melinda. Apa yang sudah diungkapkan oleh Mbak Vena Melinda maupun kuasa hukumnya itu rangkaian untuk menggiring opini. Demikian ujarnya.